A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan untukmu dadamu. Wa rafa'na anka wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan darimu ya Muhammad bebanmu allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu ya Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Innamal usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza farauta fansab, maka apabila kalian telah selesai dari sesuatu urusan, ya, maka kerjakanlah urusan yang lainnya, yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah Allah hendaklah kalian berharap. Barghab, memohon pertolongan, berharap. Surah Al-Insyirah. Sebelum kita bahas surah ini, kita lihat dulu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Insyirah atau surah Alam Nasrah atau surah As-Sahr, menurut Imam As-Suyuti berdasarkan riwayat dari Al-Hasan, bahwa surah ini Alam Nasrah atau Al-Insyirah turun ketika kaum musyrikin, orang-orang kafir musyrik Quraisy, mengolok-olok, mengejek, menghina orang-orang Islam yang miskin, yang fakir. Jadi umumnya pada kebanyakan orang Islam yang masuk Islam itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang miskin, yang kere, yang fakir. Jadi jarang yang kaya tuh, hanya 1-2 orang. Umumnya semuanya miskin, fakir. Lalu orang-orang kafir ini mengejek, menghina orang-orang Islam. Turunlah surah ini, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, bergembiralah kalian, senanglah kalian, karena akan datang kemudahan bagi kalian semuanya. Katalah bahwa satu kesusahan, satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Makanya turun surah ini sebagai kabar gembira kepada para sahabat yang diolok, diejek oleh orang-orang kafir. Kemudian apa sih fadilah, keutamaan surah Al-Insyirah ini? Dalam kitab Subul Iman Abu Bakar Al-Baihaqi disebutkan sebuah riwayat dari Abu Ja'far Muhammad bin Hatim Al-Qasti, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Abdul bin Humaid, mengadukan berbagai macam kesulitan yang selalu membelitnya, yang menimpanya. Lalu Abdul bin Humaid ini mengatakan, ingatlah wahai engkau orang yang dilanda kesulitan, jika suatu hal telah menimpakan kesulitan yang hebat kepadamu, janganlah engkau melupakan surah Alam Nasrah ini, Al-Insyirah. Bacalah, maka kesulitan apapun pasti akan teratasi. Nah, jadi surah ini membuat kita menjadi orang yang tidak putus asa. Jadi kalau ada kesulitan rezeki, kesulitan banyak hutang, kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun yang kita hadapi, bacalah surah Al-Insyirah. Maka yakinilah pasti Allah akan berikan jalan keluar terbaik. Amin. Ya,
Karena dalam hidup ini pasti kita mengalami kesulitan. Gak ada orang lurus terus, enggak. Pasti ada onak, ada duri. Pasti mengalami kesulitan dalam hidup. Ya, makanya baca surah ini, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Nah, dalam hadis an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-usri fi juhrin la dakhala ila al-yusru hatta yurju summa qara'a Rasulullah sallam innamal usri yusra Tabrani." Jika kesulitan sudah mencapai puncaknya, maka nanti pasti akan masuk kemudahan. Sampai kemudahan itu mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Maka beliau pun Rasulullah membaca surah Alam Nasrah ini, surah Al-Insyirah ini. Ya, ini surah yang hebat nih. Jadi kalau misalnya bapak punya istri lagi hamil, melahirkannya susah, bacalah surah ini. Anak kita yang mau ujian, ya kan, suruh amalkan surah ini. Mau ujian sekolah kah, mau ujian apapun, baca surah ini, ya kan? Maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Kita menghadapi kesulitan hidup, rezeki yang mampet, banyak hutang, proyek yang gak jelas, ya kan? Ya, kita baca surah ini, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Yang ini surah yang membuat kita jadi orang yang optimis, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Ya, jadi dihilangkan sifat pesimis dalam hidup, apalagi putus asa, apalagi stres, depresi. Kan sekarang banyak orang yang mudah stres, mudah depresi karena kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam hal apapun. Bacalah surah ini, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ini diantara keutamaan surah Al-Insyirah. Mari kita baca, lihat, mendengarkan, menyimak tafsirnya. Para ulama bersepakat surah ini turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 8 ayat. Ya. Surah ini namanya ada 3. Pertama surah Alam Nasrah. Ya, kenapa? Karena diawali dengan kalimat Alam Nasrah. Yang kedua disebut dengan surah As-Sahr. As-Sahr, yaitu surah kemudahan. Yang ketiga namanya surah Al-Insyirah. Jadi ini namanya banyak. Surah Al-Insyirah. Nama surahnya ya. Nama surahnya. Nah, kemudian kita lihat sekarang tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami, bukankah kami, ya, telah melapangkan laka bagimu ya Muhammad sadrak, dadamu. Ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena berawal dari, ya, yang membuat Rasulullah ini semakin hari mengalami goncangan yang luar biasa. Di antara goncangannya itu diantaranya disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita, di mana keluarga beliau yang membantu dakwahnya Allah wafatkan. Khadijah istri beliau yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah wafat. Abu Talib wafat. Kemudian goncangan-goncangan yang luar biasa, ya kan? Tekanan ekonomi, politik, budaya, kemudian banyak sahabat yang dibunuh, yang dibantai, yang akhirnya membuat Rasulullah sempat merasakan di mana pertolongan Allah. Dada Rasulullah itu merasa sakit lagi. Karena merasa
Ya begitu luar biasa bertubi-tubi ujian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka turun surah ini, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu ya Muhammad dadamu. Maksudnya adalah Allah membukakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima cahaya Allah, sehingga beliau lapang, sehingga beliau arif, sehingga beliau tenang, sehingga beliau yakin bahwasanya pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kelapangan dada untuk mengendalikan apa yang terjadi. Dalam sejarah, Nabi Musa ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dalam dakwahnya ini diberikan kemudahan kepada Firaun. Beliau berdoa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dalam surat Thaha ayat 25 sampai ayat 28. Ini doanya Nabi Musa ketika menghadapi Firaun. Ya Allah, Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Ha, itu kan sama kan, alam nasrah laka sadrak, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan, kesulitan lidahku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli, agar ucapanku bisa dipahami oleh Firaun. Karena memang Nabi Musa ini diberikan ujian oleh Allah, lidahnya ini cadel, pelok lah kalau kita mah. Kalau orang pelok kan cadel kan ngomongnya juga beda kan ya. Kontrol tuh, kalau ngomong kontrol tuh susah dia. Iya, ya kontrol tuh susah, nggak bisa ngomong R, gitu. Cadel namanya juga. Ya kayak didengung-dengungin gitu. Padahal memang susah ngucapinnya. Nah, dia doa kepada Allah tuh. Makanya doa ini, doa kalau orang yang mau pidato, mau khutbah, mau ceramah, mau sambutan, baca doa ini. Atau kalau orang mau ujian tulisankah, ujian lisankah, ya, mau presentasi makalah, ya kan, ujian tesis, ujian skripsi, baca doa ini, ya. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Kalimatnya sama, ya kan, Rabbis shrahli sadri, ya Allah, ya, lapangkan dadaku ya Allah. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami Allah telah meluaskan dadamu ya Muhammad. Nah, akhirnya Nabi Musa pun bisa berdakwah dengan tenang, dengan enak, yang membuat jelas apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dan rakyatnya. Nah, itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat asyarhu atau nasrah itu kan artinya melapangkan. Awal katanya ini kalau bahasa Arabnya asyarhu ini adalah mengiris daging. Awalnya tuh kata asyarhu. Kemudian mengeluarkan yang tersimpan dalam sebuah benda. Ya, artinya adalah alam nasrah, mengeluarkan sesuatu dalam hati manusia. Itu mengeluarkan dari kesedihan menjadi kesenangan, kesempitan menjadi kelapangan, begitu. Ya, itu awalnya kalimat. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikum usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran, kesulitan. Ya. Jadi ayat ini, di ayat yang pertama ini Allah menegaskan bahwasanya Allah telah melapangkan hatinya Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat juga, kalimat alam nasrah laka sadrak ini adalah peristiwa ketika Rasulullah dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dikeluarkan sifat buruk. Ini dialami dua kali. Pertama ketika masih kecil, ya. Ketika masih kecil itu dikeluarkan dadanya agar
sifat buruknya tidak ada. Kemudian ketika mau Isra Mi'raj, malaikat Jibril ya mengeluarkan di belek hatinya, dioperasi, dikeluarkan sifat-sifat buruk, diisi iman, ilmu, hikmah. Ada yang mengatakan begitu para ahli mufassir, ahli tafsir. Tapi umumnya adalah pada dasarnya ayat ini mengungkapkan bahwasanya Allah lah yang melapangkan, memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita susah, enggak tenang, stres menghadapi kesulitan, baca ayat ini, maka Allah berikan ketenangan. Ya, misalnya nih, ya kita kawin lagi, istri galak gitu, baca ayat ini, insya Allah makin galak. Berarti ada yang salah kali ya. Wa wada'na anka wizrak, ayat yang kedua, kami Allah telah menghilangkan darimu ya Muhammad bebanmu. Ya. Karena beban itu sangat berat. Beban dalam dakwah, tanggung jawab menghadapi orang-orang kafir yang luar biasa semakin hari menjadi-jadi. Karena Rasulullah itu sudah istilahnya itu sudah nggak ada backingnya gitu. Backingnya sudah meninggal kan. Khadijah, Abu Thalib ya kan sudah meninggal. Banyak yang meninggal. Backing yang orang-orang yang kuat secara ekonomi itu sudah meninggal. Secara politik juga begitu. Makanya membuat semakin menjadi-jadi orang-orang kafir ini menghabisi istilahnya dalam tanda petik, membuat kesulitan dalam dakwah Rasulullah SAW. Ya. Wawada'na anka wizrak, maka Allah hilangkan dari Rasulullah ini bebannya, beban yang semakin hari semakin berat, ya, karena semakin hari banyaknya orang yang dibantai, dibunuh oleh orang-orang kafir umat Islam ini. Ya, pengikutnya pun semakin hari semakin sedikit karena ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Itulah yang membuat Rasulullah akhirnya ke Gua Hira untuk merenung, untuk bertafakur kepada Allah, mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat yang kedua ini Allah menjelaskan bahwa dadanya Rasulullah itu sangat berat, bebannya sangat berat, maka Allah hilangkan. Ya. Allah tanggalkan, Allah tinggalkan, ya. Allah ringankan beban yang sangat berat itu ya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya beban berat nih, beban ekonomi, beban kesusahan, beban hutang, ya kan? Wa wada'na anka wizrak, maka Allah akan meletakkan, Allah menghilangkan beban kita. Insya Allah, yakinilah. Karena ayat Quran itu mukjizat, Allah yang ngomong. Jadi yakinlah pasti Allah kabulkan. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya, biasanya punggung itu adalah kekuatan, pusat kekuatan. Orang kalau bawa beras, bawa pasir kan biasanya di punggung. Ya kan, ini tanda apa? Tanda beban berat itu ada di punggung. Makanya ketika baca ayat ini, ya ketika turunnya surah ini, ya punggung yang sangat berat ini Allah hilangkan, beban yang berat di punggung. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini istilahnya menunjukkan pusat kesusahan itu ada di punggung, ya kan? Kan jarang orang kalau bawa sesuatu di tangan langsung kan jarang, biasanya langsung ditaruh di punggung gitu ya, karena beban itu supaya ringan gitu kan. Nah ini jadi punggung ini istilahnya seluruh beban itu ada di punggung kita, Allah hilangkan. Ya Rasulullah SAW mengalami sesuatu yang berat ada di punggungnya, Allah hilangkan, beban yang berat itu Allah hilangkan, ya kan? Ya, punggung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah membebaskan Rasulullah dari beban yang berat. Ya. Dengan apa? Dengan banyaknya orang yang masuk Islam. Dengan banyaknya
semakin banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat, ya, menyelamatkan umatnya dari berbagai macam kesyirikan yang selama ini orang-orang menyembah patung berhala. Makanya bebannya Allah hilangkan sedikit demi sedikit. Kemudian ayat yang keempat, wa rafa'na laka zikrak, kami tinggikan ya Muhammad namamu, sebutanmu. Artinya adalah Allah angkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Rasulullah ini adalah nabi yang disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Satu-satunya nabi yang namanya disandingkan dengan nama Allah Muhammad. Satu-satunya nabi yang kalau syahadat mesti namanya disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Dalam salat kita pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi namanya disebut kan? Namanya disebut, selalu disebut. Bahkan Allah pun berselawat kepadanya. Saking hebatnya nama Nabi ini, Allah berselawat dalam surah Al-Ahzab itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah. Nabi Allah saja, malaikat saja berselawat. Makanya namanya itu diangkat, derajatnya diangkat. Wa rafa'na laka zikrak, Allah tinggikan derajatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian nama Nabi Muhammad, pertama digandengkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama beliau dalam syahadat, azan, qomat, waktu sholat, selalu digandengkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an Allah mencantumkan nama beliau. Jadi Allah turunkan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, semuanya ada nama Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya kita baca Injil yang sekarang tidak ada nama Nabi Muhammad, berarti Injil itu palsu. Kalau kita baca Taurat tidak ada nama Nabi Muhammad, Taurat itu dipastikan palsu. Kalau kita baca kitab Zabur misalnya, tidak ada nama Nabi Muhammad, Zabur itu palsu. Kita baca Suhuf Ibrahim, tidak ada nama Nabi Muhammad, pasti dipastikan adalah palsu. Karena semua kitab yang Allah turunkan pasti disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat, padahal belum lahir. Kemudian yang ketiga, sejarah membuktikan satu-satunya nabi yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dari kota Mekah hanya Nabi Muhammad. Semua nabi umumnya dari Palestina. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua umumnya dari Palestina. Ya, di Palestina, di Mesir juga ada. Tapi nabi kita satu-satunya nabi yang dilahirkan di kota Mekah, diangkat oleh Allah di kota Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Kemudian satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, syafaat dari Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk surga duluan adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa masuk surga, kita duluan masuk surga. Padahal kita terakhir, umat yang terakhir. Ya, Allah Akbar. Itulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamul muttaqin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imamuz zakin, imam bagi orang-orang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya kan, kehebatan Nabi Muhammad itu. Jadi nabi yang bukan hanya satu tempat lokal, tapi seluruh dunia. Bukanlah seluruh dunia, seluruh alam.
baik alam manusia, alam jin, seluruhnya alam semesta ini. Rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa untuk Palestina doang, Nabi Musa juga gitu. Jadi untuk satu kaumnya doang. Tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, itulah hebatnya. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah. Nah, inilah pas banget berbarengan dengan bulan lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini. Ya, wa rafa'na laka zikra. Makanya ya, siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad dengan berselawat, Allah berikan man shalla salatan wahidatan. Siapa orang yang berselawat satu kali saja, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah memberikan pahala 10 pahala. Allah mengampuni dosa 10 dosa. Allah mengangkat derajatnya 10 derajat. Itu baru satu selawat. Kalau Bapak baca rawi itu berjanji, itu kan semuanya isinya selawat. Itu jumlah selawat banyak. Berapa tuh jumlahnya? Sampai mahalul qiyam, ya kan? Ya kan? Sallallahu ala Muhammad, ya kan? Itu kan berdiri semua, kan? Itu berapa tuh jumlah selawatnya? Udah banyak banget dah. Maka semakin banyak selawat, semakin banyak pahala, semakin banyak derajat, semakin banyak ampunan dosa. Satu aja 10 pahala. Ya Pak. Kita sholat tanpa selawat tidak sah. Kita doa tanpa selawat nggak diterima. Kita khutbah tanpa selawat juga nggak sah, nggak diterima. Makanya bagian daripada ibadah itu harus ada selawat. Karena Allah sudah mengangkat derajat, wa rafa'na laka zikra. Jadi ayat keempat ini menegaskan diangkatlah Nabi Muhammad derajatnya, ditinggikanlah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini yang dimaksud ayat yang keempat. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada juga yang menafsirkan sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Langsung ke ayat ke-6, karena kalimatnya pun diulang lagi oleh Allah. Apa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa ini diulang oleh Allah? Ini menandakan satunya kesulitan Allah jawab dengan 2 kemudahan. Satu kesulitan kita hutang, kemudahannya 2. Pertama, Allah berikan untuk melunasinya. Kedua, Allah tambah rezeki kita. Itu namanya kemudahan. Ya kan? Kesulitan istri kita melahirkan, Allah berikan kemudahan karena kita baca surah ini. Kesulitannya Allah jawab dengan kemudahan, melahirkan dengan mudah, sehat, anaknya sehat, ibunya sehat, selamat, kemudian menjadi anak yang soleh atau solehah. Itu 2 kemudahan itu. Kita kesusahan ekonomi nih, nyari duit susah, jangan dicari duit itu, dijemput. Jadi kita sekarang itu merubah. Ya, kamu mau kemana? Ente mau kemana? Saya nyari rezeki. Rezeki itu udah ada, Pak. Jadi jangan nyari rezeki itu. Kalau orang nyari rezeki itu nggak bakal ketemu. Kenapa? Ya memang rezekinya udah ada, udah pasti ketemu. Menjemput rezeki. Jadi kalimatnya diganti, menjemput rezeki. Karena rezeki itu setiap makhluk Allah sudah jamin. Coba ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Binatang melata dijamin rezekinya, apalagi kita yang berakal ini pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan takut rezeki. Jadi kalau ada yang nanya, ente mau kemana? Saya menjemput rezeki. Jemputnya ada dengan cara dagang, ada cara di kantor, ada yang jadi tukang gojek, ya kan, bawa motor, bawa mobil, ya macam-macam. Pokoknya yang penting kita jemput rezeki yang sudah ada itu. Karena rezekinya sudah dijamin kan oleh Allah. Gak ada orang yang kehabisan rezeki. Cuma memang ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu memang Allah takdirkan. Ya, itu satu kesulitan ada 2
kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, dua kali kan kalimatnya sama. Cuma kalau yang di awal pakai pa itu menunjukkan apa namanya? Maka gitu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan harus kita yakini. Makanya orang beriman itu optimis hidupnya. Ya, baik sangka kepada Allah, tidak pesimis, tidak apa namanya? Egois, tidak bau amis. Ya, yang ada dia selalu optimis ya. Tidak sinis, tidak memponis, tidak egois, apalagi bau amis. Yang ada selalu optimis ya. Itu insyaallah. Makanya ada ujian sekolah, ujian nasional, tapi ada yang paling berat, ujian hidup. Ya kan? Kalau ujian sekolah, ya lagi sekolah doang diuji. Ujian nasional ya ketika sekolah aja tuh diuji itu. Ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, itu ujian lagi sekolah, lagi kuliah. Tapi yang paling berat adalah ujian hidup. Ujian itu dialami oleh semua kita. Oleh semua kita pasti mengalami ujian hidup. Wa nalabduwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami akan berikan ujian kepadamu. Ujian dengan sedikit ketakutan, takut mati, takut miskin, takut jabatannya turun, takut di PHK, walju, takut lapar, takut miskin, takut susah, wa naqsi minal amwal, takut kekurangan harta. Makanya doa yang saya tidak mau amalkan, Pak. Mungkin Bapak juga nggak mau ngamalkan. Doa yang Rasulullah mengamalkan. Ya Allah ya Rabb, jadikan hamba orang yang miskin dan kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Amalin dah, amalin. Mau berani nggak? Nggak ada yang berani. Minta miskin. Kalau kita kan mintanya kaya mulu ya. Kalau doanya Nabi minta miskin. Ya Allah ya Pak. Kenapa? Karena orang miskin itu Pak di akhiratnya lebih dulu masuk surga. Kenapa bisa lebih dulu? Karena diperiksanya lebih cepat. Apa yang diperiksa ya? Duit nggak punya. Makanya enak kalau jadi orang miskin, nanti di akhiratnya lebih cepat masuk surganya. Gitu. Orang kaya juga enak, ya. Kenapa? Karena orang kaya itu bermanfaat, ya, buat yang lainnya. Masya Allah. Jadi semuanya orang beriman itu enak aja. Miskin enak, kaya enak, ya kan ya? Iya. Yang penting dia menyikapi masalahnya dengan sabar dan syukur. Orang kayanya bersyukur, orang miskinnya bersabar. Itu. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, ya sakit misalnya. Wasamarat, kurang buah-buahan. Makanya wabasiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, kita harus yakin tuh. Dalam ayat ini Allah menegaskan dua kemudahan pasti mengalahkan satu kesulitan. Karena ayatnya diulang kan, dua kemudahan dari satu kesulitan. Jadi kalau ada orang Islam yang bunuh diri berarti dipertanyakan keimanannya. Ya kan, ada orang yang gara-gara diputus pacarnya, gara-gara nggak makan, gara-gara susah nyari duit, gara-gara ekonomi, macam-macam lah ya. Gara-gara suaminya kawin lagi, minum baygon, lalu gunting urat nadinya. Lalu dia menabrakkan diri di mobil, menabrakkan diri di kereta, atau dia jatuh dari lantai ke 13, ya, atau dia gantung diri, atau macam-macam lah cara orang bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Itu bukan orang beriman. Kalau orang beriman nggak mungkin dia bunuh diri. Orang Islam kalau bunuh diri selama-lamanya di neraka, Pak. Ya, selama-lamanya di neraka, disiksa dengan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Kenapa? Karena dia mendahului takdir. Belum waktunya mati, pengen mati gitu kan. Ya kan belum waktunya mati kan. Pengen mati. Katanya dengan mati semua masalah selesai. Pak, justru itu bikin masalah, Pak. Justru itu bikin masalah selama-lamanya di akhirat. Ya. Iya, Masya Allah. Makanya kita dengan ngaji ini insya Allah kita jadi orang yang yakin dengan ketentuan Allah.
Makanya dulu ada almarhum Ustaz Arbin mengajarkan sebuah doa. Ya Allah ya Rabbana, kami bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan kami kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu ya Allah. Jadi ada menangkap hikmah di balik takdir yang Allah berikan gitu ya. Ini ayat yang ke-5 dan 6. Jadi kita harus yakin pasti ada kemudahan di balik setiap kesulitan. Ya Pak ya. Nah ini. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ya semua kita masalah-masalah yang kita alami Allah berikan jalan keluar. Cita-cita yang kita alami pasti Allah kabulkan. Yakin itu. Optimis terus, pokoknya optimis saja lah. Optimis ya, jangan sampai jadi orang yang pesimis, sinis, memponis, egois, bau amis. Ya, jangan. Menjadi orang yang optimis, husnuzon. Makanya ada yang merubah takdir, yang dulu pernah saya jelaskan ada 4 ya. Yang merubah takdir, dan itu bagian dari takdir. Apapun yang kita alami. Pertama ikhtiar. Ikhtiar itu artinya berusaha. Ingin kaya ya harus berusaha, dagang kah, kerja kah, apapun harus berusaha. Yang kedua yaitu doa. Teruslah berdoa. Yakin pasti doa dikabulkan. Ya, yakin itu. Ud'uni astajib lakum, berdoa pasti Allah kabulkan. Ya, yang ketiga husnuzon, baik sangka. Optimis tadi, jangan buruk sangka kepada Allah, nauzubillah. Baik sangka kepada Allah. Yang terakhir baru tawakal, serahkan kepada Allah. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan, kerjakan urusan yang lain. Selesai pekerjaan yang satu, kerjakan yang lain. Jadi jangan berleha-leha, jangan menunda-nunda. Entar dulu nih, nanti dulu nih. Nah, akhirnya nggak selesai-selesai itu kerjaan. Ya, ayat ini adalah membuat kita orang Islam ini menjadi orang yang dinamis. Tidak apa namanya ya? Ya setelah satu kerjaan udah selesai ini, ngapain kerjain yang lain? Ya, jadi akhirnya membiarkan waktu yang tidak bermanfaat, sia-sia. Ya Pak ya. Sia-sia. Kan ada orang yang membunuh waktunya. Contohnya orang yang mancing tuh biasanya membunuh waktunya. Kenapa? Karena orang yang mancing itu tidak akan mengalami kemajuan. Coba maju. Iya. Allahu Akbar. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini maksudnya ada 3. Pertama, apabila kalian telah selesai sholat, berdoalah. Ya ini nih. Ini kadang kita ini malas doa. Habis sholat doa. Jangan habis doa Allahumma lantas jalan. Ini banyak kan ya. Jangan lupa tuh. Setiap sholat doa. Minimal doa lah. Kalau nggak zikir lengkap karena nggak ada urusan. Ya kan. Doa minimal doa. Minta apa aja. Minimal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Apabila kalian telah selesai sholat, maka berdoalah. Bahkan ada sebuah istilah, ini istilah ya, ini bukan hadis. Man tarakal wirda fahuwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan wirid, dia adalah monyet. Ya, iya itu. Wirid itu ada zikir. Ya, habis sholat nggak zikir namanya monyet. Tuh, makanya banyak monyet-monyet. Ya, Allahu Akbar. Tapi ini bukan hadis ya, ini ungkapan ulama karena orang malas zikir gitu ya. Tapi Nabi juga pernah Pak. Habis sholat langsung pulang. Pernah ini. Habis sholat, Allahumma assalamualaikum. Enggak doa, enggak zikir. Langsung pulang. Tapi anehnya selesai itu balik lagi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa enggak biasanya engkau ya Rasulullah? Habis sholat langsung pulang. Belum wirid, belum zikir. Saya tadi sholat ingat. Di rumah masih ada uang. Di rumah masih ada duit. Lupa diinfakkan. Dia pulang ngambil uang untuk diinfakkan. Jadi kalau Nabi itu sampai begitu tuh. Nabi itu sampai begitu sampai nggak mau di rumahnya ada duit yang disimpan. Bahkan Nabi kalau mau tidur itu nanya dulu kepada istri, ya Aisyah, ya Humairah, masih nggak ada uang. Belum tidur tuh. Masih ada. Infakkan. Sedekahkan.
Jadi Nabi itu nggak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada duit. Beda dengan kita tidak bisa tidur kalau di rumah tidak punya duit. Allahu Akbar, beda ya. Beda itu, ya Allah ya Rabbana. Susah ya. Contohin Nabi masa itu. Nah, jadi gitu tuh Pak ya. Habis sholat doa, habis sholat zikir. Ini maksud ayat faiza faragta fansab. Lalu yang kedua, para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud faiza faragta fansab adalah apabila kalian telah selesai berjihad, waktu itu perang, maka beribadahlah kepada Allah. Habis jihad jangan berleha-leha, ibadah kepada Allah, sholat, zikir, doa dan sebagainya. Habis jihad jangan berleha-leha, ya kan tuh. Yang ketiga, maksud dari faiza faragta fansab, apabila kalian telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat. Jadi jangan sampai kita selalu dunia terus 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya pekerjaan dunia. Akhirnya lupa dengan akhirat. Ya Pak ya? Ya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Inilah pentingnya, jangan lupakan akhirat. Ini yang dimaksud faiza faragta fansab. Ada ulama yang mengerjakan faiza faragta fansab itu selesai pekerjaan yang satu, kita kerjakan berikutnya. Jangan ditunda-tunda, akhirnya numpuk-numpuk tuh pekerjaan. Ya kan? Pekerjaan itu numpuk karena kita tidak mau menyelesaikan pekerjaan yang satu. Kalau sudah selesai, kerjakan yang lain. Kalau sudah selesai, kerjakan yang lain. Begitulah selanjutnya. Allah Akbar. Faiza faragta fansab. Yang terakhir ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah Allah hendaklah kamu berharap. Artinya ayat yang ke-8 ini, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita hanya memohon hajat kita, memohon, bertawakal kepada. Jadi bisa jadi ini ayat ini disuruh perintah Allah untuk bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Kita wajib usaha, tidak wajib hasil. Wajib usaha, tidak wajib hasil. Wajib usaha terus. Wajib usaha supaya kita bisa menunaikan ibadah haji misalnya. Ya kan? Dengan doa, dengan terus bekerja, mengumpulkan uang, kita nabung misalnya. Ya kan? Nanti hasilnya Allah yang kabul, ya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah usaha. Misalnya kita udah nabung nih, udah nabung sehari 1.000 misalnya. Ya. Atau misalnya yang suka merokok, misalnya 1 bungkus atau 2 bungkus dah, dia kurangi 1 bungkusnya jadi duitnya ditabungin. Misalnya 1 bungkus 20.000 sehari. Setahun berapa? Ya kan? 2 tahun berapa? 3 tahun terkumpul 30 juta. Dia akhirnya nyetor untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya dia bisa menunaikan ibadah haji, namanya apa? Haji Ji Samsu. Iya. Kenapa? Karena rokoknya dikurangin, harusnya 2 bungkus sehari jadi 1 bungkus. 1 bungkus untuk nabung jadi untuk ibadah haji. Sebenarnya bisa tuh orang tuh. Coba dah. Kalau dipikir-pikir Pak, itu rokok kan sekarang kan 20 ribuan ya. Itu coba dikurangin aja 10 ribu aja misalnya. Separohnya gitu. Setahun 2 tahun jadi berapa itu? Bisa itu haji itu? Bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa itu. 5 tahun lah ya, 5 tahun lah ya. Kalau 10 ribu mah 5 tahun lah ya. Ya artinya kan bisa kan? Bisa sebenarnya. Cuma kita males aja nabungnya gitu. Udah punya ini lupa lagi akhirnya. Nah, wa ila rabbika farghab. Makanya harus ada punya cita-cita, Pak. Cita-cita kita ke Mekah supaya kita bisa menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah sekarang Masjidil Haram sudah seperti biasa, sudah tidak jaga jarak lagi, sholatnya sudah pakai karpet lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menandakan insyaallah umroh dibuka, haji pun dibuka seperti biasa. Alhamdulillah. Demikian surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran hikmah, kita amalkan surah ini. Banyak kesulitan, baca surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim.